sebuah series yang diangkat dari sebuah game berjudul sama, The Last of Us, yang menceritakan tentang wabah, dan gue akan memberikan sedikit penjelasan mengenai ending episode pertama ini. So, sebelum mulai gue ingatkan, jika di video ini akan berisi spoiler, jadi bagi kalian yang gak masalah dengan spoiler, mari kita lanjut. Episode dibuka di sebuah acara talk show pada tahun 1968. Di sana ada dua ahli epidemiologi yang membicarakan tentang potensi pandemik saat itu. Namun Dr. Newman lebih memperhatikan infeksi jamur. Newman menjelaskan bahwa jamur berpotensi mengubah pikiran kita, seperti halnya ketika menginfeksi semut, melahap inang dari dalam. Because there are some fungi who seek not to kill, but to control. Ahli epidemiologi ini berteori bahwa pemanasan global dapat membuat manusia menjadi inang yang baik bagi jamur semacam itu, yang rentan terhadap infeksi. Newman menyatakan bahwa jika dunia menjadi lebih hangat, jamur dapat berevolusi untuk mempengaruhi manusia, mengendalikan miliaran, menyebarkan infeksi ke setiap manusia terakhir yang hidup. What if, for instance, the world were to get slightly warmer? Cordyceps, Aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control not of millions of us, but billions of us. Nggak bakalan ada obat, dengan kata lain nggak ada cara buat sembuh. Apabila itu terjadi, maka kita sebagai umat manusia bakal kalah. Maju ke tahun 2003, kenalkan, dia Sarah dan ayahnya Joel yang baru bangun dari tidur dan mempersiapkan sarapan untuk ulang tahun Joel, ayahnya. Dan ketika mereka sedang menyantap sarapan, datanglah saudara Joel yaitu Tommy yang membicarakan tentang pekerjaan konstruksi yang dilakukan Tommy dan Joel. Melalui radio mereka mendengar kabar bahwa ada gangguan di Jakarta. Meskipun Joel dan Tommy tidak tahu pasti Jakarta di mana, namun Sarah tahu pasti jika itu ada di Indonesia, sekaligus ibu kota negara Indonesia. Jakarta, where is that, Middle East? Jakarta isn't a country. Being a part of Asia isn't mutually exclusive with being a country, and in fact, it's the capital of Indonesia. Sebelum ketiganya berangkat hari itu, Sarah pergi ke kamar tidur ayahnya, mengambil arlojinya yang rusak, beberapa lembar uang, dan melihat pisau saku ayahnya. Sembari melihat pisau tersebut, Sarah dikagetkan dengan suara klakson mobil Tommy dan Joel yang menyuruh Sarah segera keluar. Sarah dan Joel bertemu tetangganya yang lansia dan terlihat sang nenek sedang dalam keadaan sakit, dan Sarah berjanji akan mengunjungi mereka setelah pulang sekolah, sama seperti hari biasanya. Kemudian mereka pergi mengantarkan Sarah dan terlihat di mobil Tommy ada stiker Happy Family. Maksudnya stiker veteran perang Operasi Badai Gurun. Barangkali si Tommy ini mantan tentara kali ya. Dan diberitahulah kita bahwa ini berlokasi di Texas, Amerika Serikat tanggal 26 September. Sepulang sekolah, Sarah pergi ke toko arloji dan memperbaiki jam tangan ayahnya. Namun tiba-tiba semua menjadi aneh. Mobil polisi, SWAT, dan pemadam kebakaran lewat bebarengan. Tak lama kemudian istri dari pemilik toko jam tadi mengatakan jika toko telah tutup lebih cepat dari seharusnya, dan itu pun membuat kaget si bapak arloji sembari memberikan jam tangan Sarah yang telah ia perbaiki. Kemudian Sarah pulang dan mampir ke rumah tetangganya yang sebelumnya ia telah janji akan datang ke sana. Dia telah disambut oleh Mercy, anjing tetangganya, sementara Sarah sedang melihat rak yang berisi film. Nenek yang sedang sakit tadi seketika menggeliat dan membuka mulutnya seperti ingin berteriak, namun kejadian ini tak dilihat oleh Sarah. Saat Sarah pulang, dia memperhatikan bahwa Mercy melihat nenek tadi yang duduk di kursi roda itu seolah-olah ada sesuatu yang aneh pada nenek tersebut. Di luar pun Sarah melihat jet tempur yang terbang tepat di atas kepalanya. Malam pun telah tiba dan Joel pulang 1 jam lebih lama dari biasanya, sedangkan kue yang telah ia janjikan pun lupa ia beli. Namun Sarah telah menyiapkan hadiah yang spesial untuk ayahnya yang sedang ulang tahun pada saat itu, yaitu jam tangan ayahnya yang ia perbaiki sebelumnya di toko arloji. Ada satu hadiah lagi yang diberikan Sarah, yaitu sebuah film yang ia pinjam dari tetangganya. Sesaat setelah Sarah sedang tertidur saat menonton film, Joel menerima telepon dari Tommy yang ternyata dipenjara dan meminta Joel untuk melepaskannya. Sebelum itu, Joel memindahkan Sarah yang tertidur ke kamarnya. Namun Sarah terbangun 3 jam setelah ayahnya keluar karena ia mendengar suara berisik dari luar. Sarah pun mencari ayahnya namun tidak ada. Ia menghidupkan TV namun hanya pesan peringatan saja yang mengharuskan tetap berada di rumah. Sarah kemudian terkejut karena ternyata Mercy mencoba membuka pintu Sarah.
Ketika ingin mengajak Mercy kembali ke rumahnya, tiba-tiba anjing tersebut lari dan seperti tidak ingin ke sana. Sarah pun memutuskan untuk masuk ke rumah keluarga Adler seorang diri. Setelah masuk beberapa langkah, Sarah sedikit terpleset dan kagetnya ia karena dirinya terpleset oleh darah. Dan di sana sudah tergeletak keluarga Adler yang dimakan oleh nenek yang sakit tadi. Sarah pun berlari keluar dan untungnya Joel dan Tommy datang tepat waktu dan segera memukul nenek tersebut. What are we doing, Joe? Saat mereka pergi, Tommy menyebutkan desas-desus bahwa ini adalah virus. Ponsel serta radio mati dan kemungkinan besar mereka tidak terinfeksi. Karena kebanyakan orang dari kota terpengaruh, karena itulah polisi menutup jalan raya. Di tengah perjalanan mereka melihat keluarga dengan mobil mogok. Tommy melambat untuk membantu pasangan itu dan anak mereka, tetapi Joel menuntut agar mereka terus berjalan. Keluarga itu mungkin memiliki seorang anak untuk dilindungi, tetapi begitu juga mereka. Belum tahu juga apakah keluarga tersebut aman dari virus atau tidak. Jadi Joel tidak ingin mengambil resiko tersebut. Karena jalan tol yang begitu padat, mereka memutuskan untuk melewati rumput. Namun sayang, jalan yang dilalui diblokir oleh angkatan darat. Kemudian mereka membuat rencana untuk melewati kota dan mengambil jalan antar negara bagian daerah itu. Sarah merenungkan bahwa mungkin ini terjadi di mana-mana dan mungkin tidak ada tempat untuk lari. Mereka melihat beberapa pesawat terbang sangat rendah dan saat mereka berusaha menghindari mobil dan orang-orang yang berlarian di pusat kota, sebuah pesawat besar jatuh ke jalan, meledak dan membuat mobil mereka terbalik. Namun untungnya mereka semua selamat, tapi Sarah mengalami cedera di pergelangan kakinya yang membuat tidak bisa berlari. Karena ledakan mobil dan memisahkan mereka dengan Tommy, akhirnya Tommy mengajak untuk bertemu di sungai. Namun di saat Joel dan Sarah mencoba lari, ia menemukan sekelompok orang yang terinfeksi dan salah satunya mengejar mereka sampai akhirnya ditembak oleh anggota SWAT yang membuat Joel dan Sarah aman. Anggota SWAT tersebut memberitahu situasinya kepada komandannya dan jelas bahwa perintahnya adalah untuk membunuh Joel dan Sarah. Joel memohon agar mereka tidak dibunuh dan pria itu menembak Joel dan Sarah saat mereka jatuh dari bukit. Pria itu mengikuti Joel ke bawah dan berkata maaf. I'm sorry. Tapi sebelum dia bisa menembak Joel, anggota SWAT itu ditembak oleh Tommy. Please don't. Mereka mendengar Sarah merintih dan melihat ternyata Sarah berlumuran darah, terkena peluru di perut. Joel mati-matian mencoba untuk menenangkan putrinya, tapi saat Joel berteriak minta tolong, Tommy hanya diam saja melihat Sarah yang sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi. Joel menangis dan berlumuran darah putrinya sambil memeluk Sarah erat-erat. Joel telah kehilangan hal terpenting di dunia baginya. Kemudian film melompat 20 tahun kemudian, yang berarti pada tahun 2023, memperlihatkan seorang bocah perempuan dengan pincang masuk ke zona militer di Boston, yang kemudian pingsan tepat sebelum dia melewati gerbang. Ia kemudian dites dan lampu berwarna merah yang berarti dia terinfeksi. Setelah itu ia diberikan suntikan dan salah satu anggota militer mengatakan jika bocah tersebut akan aman. Di sisi lain kita diperlihatkan Joel yang mengangkat anak kecil itu untuk dibakar, dan ya, anak kecil yang dibakar ini adalah anak yang sebelumnya terluka dan diberikan suntikan. Joel sekarang mendapatkan uang lebih dari menyelundupkan narkoba di zona karantina. Scene lain memperkenalkan kita dengan Tess dan seorang pria bernama Robert, seseorang yang menipu Tess. Tak lama kemudian sebuah ledakan terjadi dan membunuh anak buah Robert. Tess kemudian keluar dari bangunan tersebut. Dia berlari ke arah jalan yang menempatkannya di tengah baku tembak antara Fedra dan Fireflies. Jadi Fedra merupakan singkatan dari Federal Disaster Response Agency atau lembaga pemerintah yang mengendalikan sebagian besar Amerika Serikat setelah wabah. Sedangkan Fireflies adalah kelompok yang ingin memulihkan pemerintah Amerika Serikat dalam upaya untuk mengakhiri penindasan militer yang dilakukan atas zona karantina. Atau singkatnya, Fireflies digambarkan sebagai kelompok revolusioner yang berseberangan dengan militer Fedra. Lanjut lagi ke scene yang pada akhirnya seorang petugas Fedra memborgol Tess. Di satu sisi, scene beralih ke seorang wanita bernama Ellie yang ditahan oleh Fireflies. Dia diberi serangkaian tes, seperti menghitung dari 1 sampai 10. Dia mengaku adalah Veronica yang diakhiri dengan kata-kata kasar dan jari tengah yang diacungkan Ellie. Kembali mengarah ke Joel yang pergi dan berbicara dengan seorang pria. Pria itu berkata dia berbicara dengan menara setiap hari dan dia belum mendengar apapun dari Tommy.
dalam 3 minggu ini. Meskipun biasanya dia hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk menjawab. Joel kemudian meminta pria itu untuk menunjukkan di mana menara itu berada di peta, dan pria itu menunjuk ke Wyoming. Sesampainya di apartemen, Joel langsung memikirkan rute yang akan ia tempuh, sampai akhirnya membuatnya tertidur dan terbangun karena Tess yang pulang ke apartemennya. Dan Joel pun kaget dengan luka di wajah Tess, sampai pada akhirnya Tess memberitahu Joel bahwa Robert menjual baterainya kepada orang lain. Mereka setuju untuk memburu Robert mengambil barang-barang mereka dan mencari Tommy. Di markas Fireflies, kita diperkenalkan dengan Marlene, pemimpin faksi Boston. Salah satu pengikutnya, Kim, bertanya mengapa mereka menyerang Fedra dan mengapa dia mengikat seorang gadis. Marlene mengungkapkan bahwa mereka menyerang zona karantina untuk memancing Fedra kemana-mana kecuali tempat persembunyian mereka, sehingga semua Fireflies dapat meninggalkan zona karantina untuk membawa gadis itu ke barat. Marlene memberikan sebuah catatan kepada Kim dari seorang menara radio di Salem, yang membuat keduanya setuju untuk membawa gadis itu kemanapun dia pergi. Kembali lagi ke Ellie, saat itu Marlene datang mengunjunginya dan mengembalikan ransel Ellie, dan Ellie pun segera melihat ke dalam untuk menemukan pisau lipatnya. Marlene memberitahu Ellie bahwa dia menghentikan Fireflies untuk mencoba menembaknya dan melepaskan Veronica. Ellie mengatakan dia ditempatkan di panti asuhan oleh Fedra saat masih bayi, tetapi Marlene membantah bahwa tidak. Dialah yang menempatkan Ellie di sana, dan Marlene pun tahu nama asli Veronica adalah Ellie. Di tempat lain, Joel dan Tess pergi melalui kereta bawah tanah, namun Tess seketika terkejut karena mendapati mayat orang terinfeksi yang menempel di dinding. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah tangga, dan darah tiba-tiba keluar dari sebuah pintu. Setelah dibuka, barulah terlihat kalau darah tersebut berasal dari mayat Robert yang mati tepat di depan pintu. Joel dan Tess semakin menelusuri tempat tersebut yang tiba-tiba Joel melihat 2 orang dan seorang anak kecil mencoba menyerang Joel. Ternyata anak tersebut adalah Ellie, sedangkan 2 orang tadi adalah Marlene dan Kim. Ternyata Robert sedang mencoba menjual baterai jelek itu kepada Marlene dan Fireflies. Jelas kesepakatannya menjadi buruk dan terjadilah baku tembak. Dalam obrolan mereka, Joel mengatakan kepada Marlene jika Marlene yang membuat Tommy melawan Joel, yang bisa jadi ini adalah clue di mana Tommy berada. Bisa jadi dia bergabung dengan Fireflies. Sementara itu, singkat cerita, Marlene memberitahu Joel rencananya untuk mengeluarkan Ellie dari zona karantina, sementara Marlene sekarang tidak memiliki transportasi atau sekelompok Fireflies untuk melindungi Ellie. Tetapi dia tahu kemampuan Joel dan Tess. Jika mereka bisa membawa Ellie untuk menemui Fireflies, mereka akan mendapatkan semua yang mereka butuhkan: truk, senjata, perbekalan. Kemudian Tess dan Joel setuju untuk mengangkut Ellie. Mereka pun membawa Ellie ke tempat persembunyiannya, sementara Joel dan Tess berbicara keras di luar tentang Bill dan Frank, teman mereka. Ellie menemukan kode di sebelah radio mereka di dalam daftar tangga lagu Beatport yang tertulis. Saat Joel masuk, Ellie bertanya tentang Bill dan Frank dan tentang kodenya, menanyakan apa arti tahun 80-an karena hanya tertulis X. Saat Joel bersiap untuk tidur siang, sementara mereka membuang waktu, Ellie menyebutkan bahwa jam tangan Joel rusak. Your watch is broken. Ellie kemudian mengatakan bahwa saat Joel tertidur, radio menyala dan memutar lagu yang berbunyi Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Dan Ellie pun mengerti arti tahun 80-an berarti masalah. Ketiganya menemukan jalan keluar dari zona karantina. Mereka bertemu dengan penjaga yang menjual pil kepada Joel, yang kemudian menodongkan pistol ke arah mereka. Tentara itu menyuruh mereka berlutut dan menguji kelompok itu untuk melihat apakah mereka terinfeksi. Dan seketika Ellie mencoba melawan tentara tersebut. Joel pun mengingat kejadian 20 tahun lalu saat anaknya dibunuh oleh anggota SWAT. Joel pun menghajar tentara tadi sampai akhirnya Tess melihat hasil dari Ellie yang ternyata berwarna merah. Itu artinya Ellie terinfeksi. Namun Ellie menjelaskan tetapi setelah 3 minggu tidak ada yang terjadi pada dirinya. Ini berarti bisa jadi Ellie kebal terhadap infeksi. Mereka bertiga kembali berlari mencoba keluar dari zona karantina. Lalu kemana mereka akan pergi? Nampaknya duo ini ditugaskan membawa Ellie ke State House untuk bertemu dengan tim Fireflies Marlene. Itulah yang membuat Ellie berharga bagi Marlene. Mungkin Fireflies kemudian akan membawa Ellie ke barat untuk mencoba dan mengekstrak obat atau vaksin untuk infeksi cordyceps melalui kekebalannya. Di lain sisi, memperlihatkan tempat persembunyian Joel dan bunyi suara radio yang memutar lagu Never Let Me Down Again dari Depeche Mode tahun 1987.
yang menceritakan tentang persahabatan yang punya lirik I'm taking a ride with my best friend. I hope he never lets me down again. He knows where he's taking me where I want to be. Yang artinya, aku sedang berkendara dengan sahabatku. Aku berharap dia tidak pernah mengecewakanku lagi. Dia tahu kemana dia membawaku ke tempat yang aku inginkan. Dan asumsinya di sini bahwa Bill dan Frank dalam bahaya. Dan ya, begitulah episode pertama dari series The Last of Us dan sedikit penjelasan ending dari gua. Sekian, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.